Episode 6. Naya meninggalkan acara tersebut dan mereka memutuskan untuk menghabiskan waktu untuk check-in di sebuah hotel berbintang 5. Sayang, kenapa kita ke hotel? Tanya Bayu. Aku bosan dengan suasana rumah sayang, tidak apa-apa kan? Lia sayang, aku ikut denganmu, balas Bayu yang sedang menyetir Lamborghini tersebut dan jemari lainnya menggenggam erat jemari Naya, mengelusnya dan sesekali menciumnya. Perlakuan Bayu membuat Naya mengambil kesimpulan sendiri dalam sudut pandangnya, bahwa memiliki seseorang yang sederhana, dengan perlakuan yang sangat lembut jauh lebih membahagiakan dibanding memiliki seseorang yang berharta, berpangkat, derajat yang tinggi, tapi tidak mementingkan orang yang berada di sampingnya. Mereka hanya akan menumpuk harta yang hanya memberi beban bukan kebahagiaan. Contohnya adalah papa mama Naya, yang sejak dulu mereka sibuk menimbun harta, mengukur segalanya dengan uang, akhirnya rumah yang terlihat seperti istana akan terasa gersang, kebahagiaan bisa diraih dengan cara yang sederhana. Lantai 15, kamar 303. Naya membuka pintu dengan kartu di tangannya, dia masuk terlebih dahulu kemudian Bayu. Saat Bayu menutup pintu, Naya berada tepat di hadapannya. Naya mendekatkan wajahnya dengan wajah Bayu hingga aroma nafas Naya tercium harum di indera Bayu. Mereka saling bercengkrama, menceritakan setiap kejadian yang mereka alami, Naya dengan segudang cerita kantornya, Bayu dengan segudang ilmu yang dia dapatkan dalam koleksi buku-bukunya, sesekali mereka tertawa dengan membahas banyak hal lainnya. Sayang, maafkan aku karena memiliki banyak kekurangan, ucap Bayu, SSSTTT. Jangan berbicara seperti itu, aku mencintaimu. Sejak kapan kau mencintaiku? Tanya Bayu. Kau sendiri sejak kapan mencintaiku? Timpal Naya. Sejak aku melihatmu dalam ruang meeting yang aku betulkan aliran listrik yang tersabotase itu, aku hanya melihat dirimu dalam kegelapan, dan sejak saat itu aku curi-curi pandang padamu di parkiran kantor, di lobi kantor setiap pagi kau datang. Bagaimana bisa kau melihatku dalam kegelapan? Kau punya kekuatan super. Apakah untuk melihat Angel aku harus memiliki kekuatan super dulu? Angel itu terlihat hanya untuk orang yang memiliki hati yang tulus sayang, seperti aku kepadamu, jelas Bayu dengan sesekali menghujani pipi, pundak dan leher Naya dengan ciuman. Manis sekali sayang, sepertinya kau terlalu lihai dalam merayu. Bagaimana denganmu, sejak kapan kau mencintaiku? Tanya Bayu. Mungkin sejak kau membuatkan nasi goreng asin untukku, saat kau menghancurkan vas bunga kesayanganku dan menyatukannya kembali, atau saat kau menjadi bapak rumah tangga dengan celemek di tubuhmu, atau saat kita sedang bercinta. Bercinta. Lia, saat kita bercinta. Kalau tidak bercinta, kau tidak mencintaiku, tanya Bayu. Pertanyaan Bayu membuat Naya jengah dan gemas, akhirnya Naya memunggungi Bayu, pikir saja sendiri. Cepat jawab sayang. Tidak mau, teriak Naya dengan menutup telinganya. Saya Aang, ucap Bayu. Naya tidak merespon, dia hanya tertawa. Di kantor, Naya sedang sibuk untuk meeting tapi lupa dengan beberapa berkas yang berada di ruang kerjanya. Naya meminta Bayu untuk membawa berkas tersebut ke kantor Naya. Beberapa menit berselang, Bayu memasuki perusahaan seperti biasa saat Bayu menjadi karyawan kantor. Bayu sangat ramah dengan semua orang, walaupun begitu tak bisa dihindari beberapa dari mereka masih tetap bergunjing tentang dirinya. Sayang, ucap Naya yang melihat kedatangan Bayu. Ini berkas yang kau butuhkan. Tang Yu, balas Naya dengan memeluk suaminya manja dan mengecup pipinya. Tiba-tiba Farah seperti biasa masuk tanpa ketukan syok melihat adegan 18+ terpampang nyata di hadapannya itu, berkas yang ditenteng Farah, berserakan di lantai karena syok. Maaf Bu, silahkan dilanjut, ucap Farah dengan gesit meraup semua kertas yang berserakan kemudian menutup kembali pintu ruangan tersebut. Tuhan, jiwa suciku ternodai. Batin Farah dengan wajah yang memerah, Naya memukul lengan suaminya mesra. Sayang, semua ini karena kamu. Aku, bukannya kamu yang lebih dulu memancingku. Impossible, aku tidak mungkin seperti itu. Bersambung.